Ini adalah. Qin Chen terkejut saat merasakan kedalaman kerajaan orang mati. Di dalam kerajaan orang mati, dia benar-benar merasakan aura yang agak familiar. Hanya saja nafasnya sangat kabur, dan Qin Chen tidak bisa melihat dengan jelas untuk beberapa saat. Sekarang Qin Chen sedang dalam proses mengubah dunia di depannya, dan tentu saja tidak punya waktu untuk menjelajah terlalu banyak. Dia hanya bisa menekan keraguan di dalam hatinya dan terus membenamkan dirinya dalam transformasi. Ledakan. Selain Qin Chen, Ning Muyao dan yang lainnya melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan kaget. Gunung, sungai, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya meningkat dalam kemakmuran seolah-olah ada roh. Hewan seksual itu melompat, dan rasanya seperti dunia baru sedang lahir. Di langit dan bumi di hadapanmu, ada nafas kekacauan yang mengalir, seolah-olah menjadi nafas kehidupan, bersorak dan melompat kegirangan. Apakah ini pembukaan langit dan bumi, kelahiran dunia? Evolusi dunia baru, apakah ini yang disebut masa depan dunia? Jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya diam-diam melihat segala sesuatu di depan mereka, dan pada titik tertentu, sudut mata mereka dipenuhi air mata. Masa depan. Kata yang aneh apa ini? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh jiwa undead seperti mereka seumur hidup mereka. Mereka semua adalah jiwa undead yang lahir dari sungai panjang jiwa undead. Mereka tidak dapat bereinkarnasi dan tidak memiliki masa depan sama sekali. Mereka akan bertahan hidup di sungai panjang jiwa undead ini sampai suatu hari mereka berubah menjadi jiwa undead dan menghilang sepenuhnya menghilang di dunia ini. Namun saat ini, mereka merasakan nafas masa depan, nafas kehidupan. Kenapa? Jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya menangis dalam diam. Pada saat ini, wanita yang mempesona dan undead mulai menangis dalam kesedihan, entah mereka undead yang lemah atau undead yang kuat, mereka semua menangis di sini. Dengan air mata mengalir di wajah mereka. Saya bisa bertahan dalam kegelapan jika saya tidak melihat terang. Kenapa kamu ingin kami melihat pemandangan yang begitu indah? Ning Muyao memandangi jiwa-jiwa mati yang sedih dan menangis, dengan sedikit kesedihan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Qin Chen dalam diam. Menatap Qin Chen yang sedang mengubah kerajaan jiwa-jiwa mati, matanya membelalak. Jauh di lubuk matanya, dia sepertinya telah membuat keputusan. Tak jauh dari situ, Molly dan yang lainnya juga menyaksikan adegan ini dengan perasaan kaget di dalam hati. Mengembangkan kehidupan, membuka dunia, metode ini. Ada sedikit kepahitan di sudut mulut Molly. Meskipun dia sekarang berada di alam Kaisar Agung, bahkan selangkah lagi dari Kaisar Agung Menengah, dan jauh melampaui Qin Chen dalam hal budidaya. Dia tidak dapat dibandingkan dengan Qin Chen dalam hal cara seperti itu. Anak ini adalah orang yang dikenali oleh alam semesta yang asli. Ia telah menyatu dengan asal mula alam semesta yang asli, melihat terbukanya langit dan bumi, dan mengalami lahirnya dunia. Kekacauan, dan mengubah dunia. Jika itu aku, Molly hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika dia mengubah dunia ini, saya khawatir alih-alih membuat negara undead ini lebih sempurna, dia malah akan menjerumuskan negara undead ini ke dalam kegelapan dan kehancuran. Dia dan Qin Chen, yang satu adalah pencipta, yang lain adalah perusak, tidak ada bandingannya sama sekali. Generasi kedua adalah generasi kedua. Kalau punya latar belakang, pasti punya latar belakang. Sekeras apapun saya, orang biasa, berusaha, ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk dilahirkan dan tidak dapat dicapai atau dilampaui oleh saya. Orang biasa. Molly mengangkat kepalanya, dengan sedikit senyuman di sudut matanya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia bergumam, seluruh kerja kerasku hanyalah sebagai imbalan untuk menjelajah dan bertarung dengan anak ini. Qin Chen, menyedihkan, apa gunanya perjuangan seperti itu? Aku, Molly, benar sengsara. Telinganya, membangunkannya dari emosinya. Molly memandang leluhur iblis Lohu dengan wajah sedih, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku berbicara omong kosong? Leluhur iblis Lohu memandang Molly dengan jijik, dasar jalang hanya bersikap munafik. Apa gunanya perjuangan seperti itu? Aku hampir ingin muntah setelah mendengar ini.
Bisakah kamu berhenti bersikap terlalu formal? Aku tidak tahan. Molly berkata dengan marah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Leluhur iblis Luohu memandang Molly dengan jijik dan berkata, anak laki-laki itu adalah generasi kedua yang baik. Bukankah kamu generasi kedua? Leluhur iblis Luohu mendengus, dari mana datangnya kekuatan jurang maut jika kamu bukan generasi kedua? Bagaimana kamu bisa mampu berkultivasi dengan lancar di dunia bawah tanpa kekuatan jurang maut ini? Orang yang melampaui Qin Chen itu. Molly tercengang. Kenapa, kamu tidak bisa berkata-kata? Leluhur iblis Luohu mengutuk dan berkata, saya akhirnya mengerti. Orang yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki latar belakang sepanjang hari sebenarnya memiliki latar belakang yang sangat dalam. Bukan berarti saya benar-benar tidak memiliki latar belakang. Saya hanya tidak memiliki latar belakang. Sungguh menyedihkan bisa hidup bersama orang, Berbicara tentang ini, leluhur iblis Luohu menangis. Saya pikir saya, Luohu, juga salah satu dari 3.000 dewa dan iblis yang kacau di alam semesta asli. Salah satu dari mereka, dan salah satu yang terbaik di antara dewa dan iblis kekacauan, dan sekarang dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Saya merasa sangat kasihan. Mengapa Tuhan begitu tidak adil kepada seorang janda seperti saya, Melihat leluhur iblis Luohu yang melolong di sana. Molly memiliki ekspresi gelap di wajahnya, bisakah kamu berhenti melolong? Lihat dirimu, dunia macam apa ini, untuk orang miskin seperti saya. Tidakkah Anda mengizinkan saya melolong beberapa kali? Dikatakan bahwa ketika babi disembelih selama tahun baru Imlek, babi diperbolehkan melolong beberapa kali. Kepala Molly penuh dengan garis-garis hitam, bagaimana mungkin ada orang yang membandingkan dirinya dengan babi seperti ini? Dia melirik ke arah leluhur iblis Rahu, mengerutkan kening dan berkata, oke, berhentilah melolong. Lagi pula kamu cukup beruntung. Coba pikirkan, ada begitu banyak dewa dan iblis yang kacau di alam semesta asli, dan sekarang mereka semua mati. Bagaimana banyak yang masih hidup? Untunglah kamu masih hidup. Benar, leluhur iblis Luohu tertegun dan berhenti menangis, sepertinya aku cukup beruntung. Lalu kenapa kamu melolong? Mengerutkan kening. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku hanya ingin menangis. Leluhur iblis Rahu terisak, melihat pemandangan di depanku, aku teringat kakak-kakak itu. Tempat ini persis sama dengan saat alam semesta asli dibuka. Pembicara tidak punya niat, pendengar punya hati. Saat mendengar kata-kata itu, Molly tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat perubahan kerajaan orang mati di depannya, mengerutkan kening, Luohu, kamu bilang kamu sangat familiar dengan ini sebelumnya. Bukankah itu karena ini? Leluhur iblis Luohu tiba-tiba tercengang dan tidak bisa menahan tangisnya. Oke, sepertinya, dia ragu-ragu. Apakah sebelum transformasi Qin Chen atau setelah transformasi Qin Chen? Molly mengerutkan kening. Sebelum transformasi, saya ingat, tidak heran saya merasa begitu akrab. Tata letak di sini persis sama dengan saat alam semesta pertama kali terbuka. Saat itu, kekacauan terbuka, dunia lahir, dan nenek moyang lahir dari kekacauan. Lihat. Saat pertama kali saya melihat dunia, sebelumnya tampak seperti kerajaan orang mati, tetapi kurang semarak. Leluhur iblis. Luohu melebarkan matanya karena terkejut. Molly memandang Ning Muyao sambil berpikir, mengerutkan kening dan berkata, kamu mengatakan bahwa transformasi Qin Chen dari kerajaan mayat hidup ini membuatmu merasa familiar. Itu normal, karena Qin Chen anak laki-laki itu dikenali oleh alam semesta asli dan menyatu dengan asal-usul alam semesta asli. Tapi negara yang diciptakan oleh orang dari sungai mayat hidup ini sangat mirip dengan alam semesta aslinya. Maksudmu, mayat hidup bernama Ning Muyao ini jenius? Leluhur iblis Luohu mengerutkan kening. Molly menatap leluhur iblis Luohu dalam diam. Apakah orang ini menderita demensia? Dia menoleh untuk melihat Ning Muyao di kejauhan dan bergumam, apa latar belakang orang ini? Boom! Pada saat ini, transformasi Qin Chen akhirnya selesai. Dalam sekejap, langit dan bumi mengalir dalam kekacauan, dipenuhi vitalitas, dan di mana-mana dipenuhi dengan nafas kehidupan baru.
Jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dengan takjub, dan hati mereka terkejut. Negara mayat hidup yang awalnya tak bernyawa sebenarnya memberi mereka perasaan kecerahan yang tak terbatas di masa depan, membuat setiap mayat hidup merasa hangat. Perasaan ini muncul untuk pertama kalinya sejak kelahiran mereka. Misinya sudah terpenuhi. Jika transformasinya kurang baik, saya tetap berharap gadis itu menerimanya. Qin Chen menahan napas dan menatap Ning Muyao sambil tersenyum. Ning Muyao melihat sekeliling dengan penuh semangat dengan sepasang mata yang indah, menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian berkata dengan penuh terima kasih kepada Qin Chen. Tuan Muda Qin, apa yang telah Anda ubah hebat banget. Wah, ternyata beginilah rasanya dunia. Dulu saya merasa ada yang kurang, tapi saya tidak bisa mencari tahu apa itu. Sekarang akhirnya sempurna. Ning Muyao membungkuk kepada Qin Chen dan berkata dengan gembira, inilah perasaan ini. Mungkin hanya orang yang Jian sejati yang dapat mengembangkannya. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, ini hanya masalah tangan. Ning Muyao menoleh, menatap langsung ke mata Qin Chen dengan matanya yang besar dan jernih dan berkata, Tuan Qin, baru sekarang Muyao benar-benar percaya bahwa Anda tidak memiliki niat buruk untuk datang ke sungai jiwa saya yang sudah mati. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Berbicara, Ning Muyao segera terbang ke depan. Qin Chen segera mengikuti, dan Molly dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan Ning Muyao memimpin Qin Chen dengan cepat jauh ke dalam kerajaan orang mati, dan terus masuk lebih dalam. Aura orang mati di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Qin Chen mengerutkan kening, Nona Ning, apakah Anda membawa saya ke sana? Ning Muyao memandang Qin Chen dan berkata, Tuan Qin, saya sebenarnya tahu apa yang Kaisar Ming Zhang rencanakan melawan kerajaan kematian saya. Qin Chen bertanya, apa? Petik 2. Ning Muyao bergumam, itu adalah inti dari kerajaan undetku, dan juga merupakan fondasi kerajaan undetku untuk membangun dirinya di sungai undet yang panjang ini. Di bawah kepemimpinan Ning Muyao, Qin Chen dan kelompoknya dengan cepat tiba di bagian terdalam kerajaan orang mati. Di depan mereka, dunia berkabut tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini adalah dunia hampa yang buram dan bengkok, dan ada garis-garis di mana-mana di sekitar kehampaan. Nafas yang menakutkan lewat, dan kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu terbelah, membentuk retakan yang mengerikan, dan jauh di dalam kehampaan, ada langit dan bumi yang gelap. Bab 5662. Asal-usul Sungai Panjang. Melihat dunia gelap, jantung Qin Chen berdetak tiba-tiba, dan dia samar-samar merasa ada sesuatu dengan kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dunia gelap. Ini, Qin Chen bertanya dengan kaget. Nafas familiar dari sebelumnya sepertinya datang dari kedalaman dunia gelap. Ning Muyao berkata dengan sungguh-sungguh, inilah asal mula kerajaan kematianku. Alasan mengapa kerajaan kematianku dapat mendirikan tempat seperti itu di sungai kematian sepenuhnya karena hal ini. Orang mati. Qin Chen melihat sekeliling dengan saksama dan sedikit mengernyit. Dia dapat melihat bahwa alasan mengapa seluruh kerajaan orang mati stabil sebenarnya karena dunia gelap terus-menerus memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Nafas ini seperti gumpalan cahaya ilahi, yang terus-menerus menghilang ke seluruh kerajaan orang mati, membentuk sebuah kandang struktur. Dan di bawah pengaruh nafas ketiadaan ini, air sungai orang mati akan mengalir aktif setelah mendekati tepi kerajaan orang mati, dan tidak akan menembus kerajaan orang mati sama sekali. Seolah-olah sedang ditahan. Aura di dunia gelap ini benar-benar dapat menahan air sungai undet. Tanya Qin Chen dengan heran. Ning Muyao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pengekangan, ini kontrol. Qin Chen tampak terkejut. Dia menyipitkan matanya dan melihat dengan penuh perhatian, dan tiba-tiba terkejut. Memang benar demikian. Alasan mengapa air sungai undet ini surut bukan karena ditolak, tetapi karena di bawah kekuatan seperti itu, air sungai undet ini sepertinya berada di bawah kendali. Kekuatan ini benar-benar dapat mengendalikan air sungai orang mati. Mata Qin Chen berbinar. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah. Kekuatan apa yang bisa mengendalikan kekuatan sungai orang mati?
Ning Muyao berkata, asal-usul ini terbentuk ketika sungai orang mati lahir. Ini berisi kekuatan inti dari sungai orang mati. Dikabarkan bahwa ada dewa di dunia bawah pada zaman kuno yang pernah menguasai sungai orang mati. Alasan mengapa Tuhan mampu mengendalikan sungai orang mati adalah karena saya mengendalikan sumber kekuatan inti sungai orang mati. Asal-usul kerajaan orang mati saya harus menjadi salah satu sumber yang dikendalikan kembali oleh Hades lalu. Alasan mengapa Kaisar Mingzang begitu kuat. Dia selalu mengincar klan undetku karena dia tahu bahwa asal-muasal sungai undet ini telah tersembunyi di kerajaan undetku. Sekarang dia telah mengendalikan sebagian dari kekuatan undet. Jika dia bisa mendapatkan sumber ini, dia bisa membunuhnya. Ling Changhe memiliki kendali penuh, dan pada saat itu, seluruh dunia bawah akan berada di bawah kendalinya. Dapat dikatakan bahwa dia akan menjadi generasi baru dewa dunia bawah, kata Ning Muyao tatapan dingin di matanya. Qin Chen kaget, ternyata Kaisar Mingzang mengincar klan undet karena ini. Tapi kenapa dia tidak mengambil tindakan terhadap kerajaan orang matimu? Kamu pernah berkata bahwa kekuatan Kaisar Mingzang bahkan telah melampaui 4 kaisar besar di dunia bawah. Jika dia menyerang kerajaan orang mati dengan kekuatannya, kamu mungkin tidak dapat melakukannya dengan kekuatanmu. Bisakah kamu? Qin Chen memandang Ning Muyao dengan bingung. Kartu truf paling kuat dari kerajaan mayat hidup adalah ia tidak takut akan terkikisnya kekuatan sungai mayat hidup. Di sini, Anda dapat mengambil tindakan sesuka hati. Namun menurut Ning Muyao, Kaisar Mingzang telah menguasai sebagian dari kekuatan tersebut dari sungai mayat hidup. Pada titik ini, keuntungan yang dimiliki kerajaan dibandingkan kaisar dunia bawah sudah tidak ada lagi. Meskipun ada banyak undet di kerajaan undet terkuat hanya berada di level kaisar puncak jangka menengah. Mungkin Ning Muyao lebih kuat, tapi dia mungkin tidak mampu menahan invasi Kaisar Mingzang. Ning Muyao mencibir dan berkata, bukannya dia tidak memilikinya, tapi dia tidak berani. Tidak berani. Ya, Ning Muyao mengangguk dan menatap Qin Chen. Meskipun kerajaan kematianku tidak kuat, juga tidak lemah. Jika Kaisar Mingzang ingin menerobos, setidaknya dia harus membayar mahal. Yang paling penting adalah sekali dia menyerang kerajaan kematian kita, itu pasti akan memicu sebuah kerusuhan di sungai kematian. Pada saat itu juga akan membuat khawatir Kaisar Ming 5 gunung dan 10 istana Kaisar Yan Mingzang. Saya khawatir dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya lagi. Ning Muyao mencibir, jadi dia tidak bisa mengambil risiko ini. Selama bertahun-tahun, Kaisar Mingzang telah mencoba menaklukkan kita dan ingin aku melakukannya. Menunggu dia mendapatkan sumber sungai mayat hidup, tapi dia ditolak oleh kita. Selain itu, ditemukan oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya hanyalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah meskipun dia bisa datang ke sini, dia tidak bisa masuk ke depan. Asal-muasal sungai mayat hidup. Mengapa, Tuan Qin, menurut Anda asal-usul ini mudah diakses? Ning Muyao memandang Qin Chen sambil tersenyum. Oh, hati Qin Chen tergerak, dan dia segera mengambil langkah maju dan memasuki dunia kosong di depan. Engah, saat Qin Chen melangkah ke dalamnya, dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan mengalir di belakangnya. Qin Chen tanpa sadar berbalik untuk melawan. Namun, saat berikutnya, Qin Chen hanya merasakan sakit di lengannya, dan celah besar langsung muncul di lengannya. Di lengan, darah muncrat dengan cepat. Itu adalah aura menakutkan yang terus-menerus berkibar di dunia hampa yang langsung merobek lengannya, meninggalkannya hampir tanpa perlawanan apapun. Apa? Qin Chen terkejut, dan buru-buru mengaktifkan sumber di tubuhnya untuk memperbaiki lengannya, lalu melihat sekeliling dengan hati-hati. Dia sudah merasakan nafas hampa berkabut ini ketika dia memasuki dunia hampa. Nafas ini merobek celah di kehampaan sekitarnya. Qin Chen sudah sangat berhati-hati, tapi dia tidak pernah menyangka nafas hampa ini. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen terkoyak dan darah mengalir deras. Qin Chen, bos. Ketika Molly dan yang lainnya melihat pemandangan ini dari kejauhan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mereka berbicara dengan cemas. Nafas hampa ini begitu menakutkan hanya dalam satu cara. Bagaimana jika ada 7, 8, atau tak terhitung jumlahnya?
Dengan begitu banyak orang yang datang sekaligus, tidak ada yang bisa menolaknya, bukan? Ketika Qin Chen melihat sekeliling dengan hati-hati, dia sepertinya merasakan gangguan orang luar. Suasana berkabut di ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba sedikit bergetar, dan suasana hampa itu seperti ikan yang berenang di air melihat makanan ikan Chen. Cek cek cek, kesenjangan berkabut muncul di kehampaan di sekitar Qin Chen, seperti mulut kecil bayi, memberikan perasaan terkejut kepada orang-orang. Ekspresi Qin Chen sedikit berubah. Sebelumnya, hanya nafas ketiadaan yang langsung melukainya. Jika begitu banyak nafas ketiadaan datang pada saat yang sama, bagaimana dia bisa menghentikannya? Diperkirakan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya akan terkoyak dalam sekejap, dan dia akan terluka parah meski dia belum mati. Gadis ini, wajah Molly menjadi gelap, dan dia menatap Ning Muyao, energi iblis yang menakutkan perlahan melonjak di tubuhnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia tidak boleh membiarkan Qin Chen mati di sini. Jika Qin Chen mati, siapa yang akan mencarikan Raja Iblis Api Merah untuknya? Jika wanita di depannya berani membahayakan Qin Chen, dia akan bertarung secara ekstrim, langsung memperlihatkan kekuatan jurang maut, dan menangkap wanita. Wow! Begitu Molly bergerak, roh undead yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya juga bergerak, masing-masing menatap Molly dengan dingin. Jelas sekali bahwa selama Molly bergerak, mereka akan menyerang dengan keras tanpa ampun. Jangan bergerak. Pada saat ini, dua teriakan dingin tiba-tiba terdengar, tetapi Qin Chen dan Ning Muyao yang berbicara pada saat yang bersamaan. Qin Chen mengingatkan Molly, sementara Ning Muyao mengingatkan roh-roh mati itu. Ning Muyao melirik darah yang berceceran di lengan Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin benar-benar tenang dan tidak takut saat ini. Mu Yao mengaguminya. Saat berbicara, Ning Muyao tiba-tiba melangkah maju, dan tiba-tiba, banyak aura nihilistik yang awalnya mengalir menuju Qin Chen tampaknya telah merasakan perintah tersebut. Dan mereka berhenti bergerak dan mundur. Qin Chen sedikit tersenyum, Qin hanya membandingkan perasaannya dengan orang lain dan memperlakukan Nona Ning dengan tulus. Tentu saja, saya yakin Nona Ning tidak akan mengecewakan Qin. Oh. Ning Muyao tersenyum sedikit dan tanpa berkomentar, dia langsung berkata Qin Chen. Dia tersenyum dan berkata, sekarang Tuan Qin tahu mengapa Kaisar Mingzang tidak dapat memasuki tempat asalnya bahkan jika dia datang ke sini. Karena selama dia berani memasuki tempat yang hampa ini, nafas kehampaan di sini dapat mengajarinya menjadi hantu. Murid Qin Chen dia menyusut dan melihat sekeliling. Memang, kekuatan nafas hampa ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan yang pernah dia lihat. Meskipun tingkat kultivasinya saat ini belum mencapai ranah Kaisar Agung, pertahanan fisiknya pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dibandingkan dengan beberapa Kaisar Agung puncak jangka menengah, dia tidak mau menyerah terlalu banyak. Terlebih lagi, dia juga mengontrol kekuatan magis luar angkasa. Tetapi bahkan dengan tubuh fisik seperti itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah nafas hampa ini. Bahkan jika Kaisar Mingzang berada di level 4 Kaisar Agung, dia mungkin tidak dapat melawan dengan mudah dan akan terluka parah. Apa nafas kosong ini? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu terbentuk oleh sungai panjang undead yang telah tersebar selama ratusan juta tahun. Rumor mengatakan bahwa itu berisi pancaran kekuatan dari Lord Hades, itulah sebabnya Kaisar Ningzang sangat takut. Sinar kekuatan dari Hades. Qin Chen mengangguk. Setelah menyaksikan kengerian Kaisar Dewa Pembunuh Balik, dia tahu dengan jelas bahwa jika nafas kosong ini diubah oleh kekuatan Hades, itu akan menjadi hal yang normal.